Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pagi ini memenuhi panggilan kedua Mabes Polri untuk memberikan kesaksian tambahan terkait kasus UPS. Untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung bersama dengan Egit Hapsari yang saat ini berada di gedung Bareskrim Mabes Polri. Ya, Egit. Ya, Egit, apa yang disampaikan Ahok terkait pemeriksaan hari ini, Egit? Alvito, tadi sesaat setelah tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menolak untuk memberikan komentar apa-apa mengenai materi pemeriksaannya hari ini. Namun sesuai dengan jadwal dari Bareskrim, Ahok memang hari ini dipanggil untuk bersaksi seputar kasus dugaan korupsi alat uninterruptible power supply atau UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014. Dan ini bukan kali pertama Ahok memberikan kesaksiannya untuk Bareskrim Polri. Beberapa waktu lalu ia juga pernah memberikan kesaksian untuk tersangka lain, namun untuk hari ini ia akan memberikan kesaksian untuk dua orang tersangka dari pihak legislatif Komisi E DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan juga Muhammad Firmansyah. Dan tadi Ahok juga mengaku selalu siap untuk membeberkan fakta-fakta yang ia ketahui mengenai pengadaan alat UPS ini. Jika kita mereview beberapa saat lalu saat Ahok bersaksi dalam sidang untuk terdakwa Alex Usman, memang Ahok sempat membeberkan bahwa ia mengatakan bahwa pengadaan alat UPS ini bukan prioritas dari Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ia tidak tahu bahwa ada pengadaan alat UPS ini dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Namun hari ini Ahok akan memberikan keterangan yang lebih lengkap lagi, dan ia juga menduga bahwa pemanggilan kali ini berkaitan dengan kesaksiannya dalam sidang terdakwa Alex Usman beberapa waktu yang lalu. Namun ia yakin dalam pemeriksaannya kali ini tidak akan berlangsung lama karena hanya untuk melengkapi keterangan Ahok sebelumnya. Alvita. Ya, Egit, lalu kasus ini sendiri sebenarnya sudah bergulir setahun lebih, Egit. Apakah ada kemungkinan muncul tersangka baru nantinya? Ya, memang penyidik tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan seiring dengan perkembangan penyidikan kasus ini. Apalagi mengingat memang kasus ini sudah bergulir cukup lama di Bareskrim, yakni sekitar 1 tahun lamanya. Dan memang sejauh ini penyidik sudah menetapkan 5 orang tersangka untuk kasus UPS ini. Ada 2 orang tersangka dari pihak eksekutif, yaitu pejabat pembuat komitmen dari suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Alex Usman dan Zainal Soleman. Sedangkan untuk Alex Usman sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sidangnya sudah berlangsung pada awal Februari lalu. Selain itu, Alvita, ada 2 tersangka lain dari Legislatif Komisi E DPRD DKI Jakarta, yakni Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah yang menjadi tersangka, di mana Ahok memberikan keterangan untuk kedua tersangka dari legislatif ini. Dan ada 1 tersangka baru yang baru saja ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka pada awal Februari lalu. Ini dari pihak swasta bernama Harilo yang merupakan Direktur Utama dari PT Ovistar Indo Adiprima, yang merupakan vendor atau penyedia alat uninterruptible power supply atau UPS ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Selain itu, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi, baik itu dari pihak DPRD DKI Jakarta, dari pihak SKPD Pemprov DKI Jakarta, dan juga dari pihak swasta. Dan akan kita lihat bersama apakah tersangka baru ini akan muncul setelah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Ahok hari ini, dan apakah tersangka baru ini berasal dari legislatif, eksekutif maupun swasta. Kami akan terus memantau dan juga memberikan informasi terkini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi UPS ini. Alvita. Ya, baik. Terima kasih, Egit Hapsari, untuk laporan.